Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, bertemu kembali dengan saya Rumunas Prasetyo masih dalam rangkaian pemecahan kasus Excel, dan kita masuk ke video kedua ya dari rangkaian video tutorial yang kemarin. Yang bagian pertama sudah. Jadi buat rekan-rekan yang belum menyimak video tutorial yang pertama, inti dari 3 rangkaian video tutorialnya adalah membuat satu file duplikasi di mana ada beberapa file yang sudah ada beberapa sheet yang sudah dihapus terlebih dahulu, kemudian men-save as file tersebut agar menjadi file lain dengan nama seperti yang di state di kolom L6 dan L7. Dan kemarin di video tutorial pertama kita sudah berhasil membuat satu kode VBA yang menghapus beberapa sheet tertentu, yang tentunya kemarin kita ambil hanya yang TPS saja yang tidak dihapus ya. Sheet-sheet yang lain seperti database, data dummy atau sheet-sheet yang lain yang ada di sini akan dihapus. Dan pada tutorial kali ini kita akan melangkah pada pada topik berikutnya, yaitu menyimpan copy file atau file yang sudah kita hapus. Sheet-sheet selain sheet-sheet TPS ini akan kita save as ya. Jadi sebenarnya kalau menurut saya langkahnya sedikit terbalik ya, harusnya kita save as dulu. Tetapi tidak masalah, nanti kita bisa mengatur untuk urutan dari kode VBA-nya. Akan kita atur di step ketiga atau di tutorial terakhir di bagian ketiga di sini ya. Oke, langsung saja tanpa panjang lebar kita balik lagi ke Visual Basic Editor. Oke. Saya buat satu modul baru saja. Ada 2 file di sini ya. Ini adalah file yang kita buat kemarin pertama ya. Pada tutorial ini kita akan buat satu sub lagi. Sebelum saya buat satu sub, ini ternyata ada 2 file yang terbuka. Saya close dulu salah satunya. Oke, seperti ini. Balik lagi ke Visual Basic Editor. Nah, kita buat satu sub lagi saja di sini ya. Sub buat copy file ya. Seperti ini, tekan enter. Saya buat sedikit ruang dulu biar ke atas ya, seperti ini ya. Atau saya view-nya saya iniin pada sub view aja seperti ini. Tentunya untuk membuat satu file dengan nama yang sudah disediakan di range L6 dan L7 tadi di sini ya, kita harus membuat satu variabel yang bisa menghandle penggabungan antara L6 dan L7. Jadi kita buat dulu sebuah variabel yang menghandle nama file, dim nama file as string ya, karena emang nanti outputnya ya string untuk nama filenya. Nama file kan sama dengan kita lihat di sini sheet indexnya ada di sheet database, atau nama filenya ada di sheet database ya, sheet database. Geser dulu. Ini sheet database L6 dan L7. Kita lihat di sini sheet database ada di indeks nomor 4. Jadi saya tulis saja di sini sheet 4, kemudian range L6 ya, kemudian .text, saya ambil teksnya saja. Nah, ini saya copy karena nanti saya memerlukan untuk sheet yang range nomor 7 ya. Saya Ctrl C, saya blok, saya Ctrl C, kemudian saya kemudian saya tambahkan tanda pemisah ya, dan double quote minus seperti ini, double quote, dan lagi, kemudian saya paste saja kode yang saya buat, saya copy tadi, saya gabungkan dengan L7. Kemudian saya tambahkan lagi untuk nama ekstensi filenya, yaitu .xlsx ya, seperti ini. Karena nanti kita ingin menyimpan berdasarkan format xlsx atau format Excel workbook tanpa makro ya. Oke, jadi setelah kita buat nama file, kita harus menentukan di mana si file nanti disimpan ya. Jadi kita menggunakan get open file name aja ya, dim apa ya, get save as aja, get save as variant ya. Kemudian get save as ini kita copy saja, Ctrl C, kemudian saya paste di bawah nama file, sama dengan adalah saya pakai application get save as file name, application.get save as file name. Saya pakai file name yang pertama adalah parameternya adalah initial file name. Initial file name kita ambil dari nama file ya, nama
file seperti ini. Kemudian saya tambahkan untuk filter file filternya, karena saya sudah menspesifikasi atau sudah menyematkan di sini untuk indeksnya adalah XLSX. Jadi saya harus membuat di sini Excel files, bintang titik XLSX seperti ini ya, kurang lebihnya. Kemudian lanjut lagi ke parameter berikutnya adalah filter index. Filter index saya pakai 1 saja. Kemudian title dari pop-up nanti kita kasih nama misalnya apa ya, save as saja ya, save as. Kemudian buttonnya saya kasih nama save. Oke, dah ya. Kemudian setelah kita menggabungkan antara get save as ini dengan nama file, tentunya kita bisa mendapatkan ini ya, apa namanya, alamat yang penuh dari si ini ya, si apa namanya, get save as file name ya. Atau biar lebih jelas kita pakai AdWords dulu, double klik kemudian klik kanan, saya tambahkan ke AdWords ya, saya klik OK saja. Saya mempunyai satu pantuan untuk get save as, saya kasih breakpoint di end sub, kemudian saya play saja untuk ininya, kode kita play. Nah, muncul pop-up seperti ini dengan sudah mengambil file name-nya dari L6 dan L7 Sekayu minus Balai Agung XLSX ya. Dengan ekstensinya adalah file Excel file XLSX seperti yang kita harapkan tadi. Kita bisa mengarahkan untuk memilih di mana di sini nanti kita menyimpan file. Misalnya saya simpan di dokumen atau desktop ya. Saya coba ambil di desktop saja. Kita coba klik pada save. Ya. Kita lihat di sini value yang dihasilkan adalah keseluruhan pathnya, dimana kita arahkan ke desktop dan dengan nama filenya ya. Jadi get save as ini kita sudah mempunyai satu ini ya, satu apa namanya, path yang komplit ya. Sekarang kita coba bagaimana misalnya si user tadi tidak menyimpan, tidak mengklik tombol save, akan tetapi mengklik cancel. Kita coba mati ya. Kita coba play. Ya, seperti ini. Saat user menyimpan atau mengklik pada cancel, apa yang terjadi? Kita lihat di sini hasil get save as-nya adalah false. Jadi kita harus mengantisipasi saat si user mengklik false, maka kita harus membatalkan perintah penyimpanannya ya. Jadi yang pertama harus kita ambil adalah, ini saya stop dulu, saya close ya. Yang pertama harus kita ambil adalah percabangan. Kita cek dulu apa get save as ini bernilai false ya. If get save as ya, get save as sama dengan false, maka kita exit sub saja, exit sub seperti ini ya. Jika tidak bernilai false, maka ya kita lanjutkan saja dengan kita simpan dulu si workbooknya ini, test workbook. Kemudian save as ya. Parameter pertamanya adalah file name. File name kita ambil dari si get save as ya, get save as ini ya. Kemudian file format. Nah, file format ini karena saya nggak hafal, saya buka dulu di dokumentasinya Microsoft sebentar. Oke, kita sudah di workbook.saveas. Kita coba cari referensi tentang file format. Saya klik pada Excel file format. Kita akan coba cari yang XLSX ya. XLSX masih XLSX ya di sini. Jadi kita pakai Excel open. Boleh pakai ini strict workbook. Boleh pakai yang ini Open XML. Kita coba cari yang lain, ada enggak ya? XLA, XLSB, XLS, XLSX mungkin ya. Nah, ini aja lah. Kita coba yang strict open XML ya. Kemungkinannya adalah XML book ya. Oke, mana ya? Pakai ini aja lah. Pakai yang open XML book. Ctrl C. Kemudian saya balik ke sini. Saya paste saja di sini, tutup kurung ya, seperti ini ya. Oh, nggak pakai kurung kali. Coba ya.
Iya, saya keliru, maaf. Ya, seperti ini. Oke. Jadi saat nanti kita mengklik save, maka si disk workbook save as ini akan tereksekusi. Akan tetapi saat get save as nanti bernilai false, nanti tidak akan ada file yang disimpan atau diduplikasi ya. Kita coba dulu untuk kode kita. Kita cek dulu, nanti kita akan coba simpan di desktop ya. Minimize dulu, minimize. Terus ya, ini belum ada file yang bernama apa tadi, Sekayu apa tadi ya, saya lupa ya. Sekayu Balai Agung ya. Nah, kita coba jalankan si script kita tadi. Ya, kita play. Akan tetapi sekarang kita coba tekan cancel ya. Kita arahkan di desktop ya. Desktop, PC, desktop, kemudian saya tekan cancel. Nah, kita cek dulu di desktop sekarang apakah benar sudah tersimpan. Tidak ada file Sekayu Balai Agung. Kita coba sekarang klik play, dan ini saya hilangkan dulu breakpointnya ya, dan saya sekarang memilih save ya. Sekayu Balai Agung saya arahkan ke desktop, saya klik save. Nah, muncul seperti ini. Following feature, inti dari pesan ini adalah file Excel yang kita simpan itu mengandung VB project atau makro. Jika kita menekan yes, maka si makro ini akan dihilangin. Sementara kita tekan yes dulu ya, yes seperti ini. Kita coba lihat di desktopnya. Nah, sukses. Jadi file kita masuk di Sekayu Balai Agung di sini ya. Oke ya, jadi untuk menyimpan file kita sudah berhasil. Akan tetapi tadi ada pop-up yang muncul, jadi kita harus intinya menghilangkan pop-up tersebut muncul ya. Jadi di sini saya tambahkan saja application ya, application dot application dot lupa saya, display alert ya. Nah, ini display alert false. Kemudian saya copy lagi, saya kembalikan menjadi true di bawahnya. Gunanya apa kode ini? Adalah untuk menghilangkan peringatan tadi. Kita coba play lagi. Play. Mungkin saya tambahkan di sini angka 2 ya, karena tadi sudah ada file ini, biar nanti tidak muncul peringatannya lagi. Saya tambahkan 2 seperti ini. Saya klik save ya, langsung tidak ada papan peringatan muncul ya. Jadi file kita sudah ada di sini, Sekayu Balai Agung 2. Oke ya, jadi saat kita coba terus ya, terus kita coba buka yang ada di sini. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, kita ke developer, Visual Basic. Nah, nggak ada lagi kode yang disertakan di sana ya. Jadi saat kita belum menutup si file, maka si file tersebut akan masih bisa menampilkan si VB-nya tadi. Akan tetapi saat kita close, dia tidak akan menyertakan kode VB-nya karena memang kita menyimpannya sebagai file XLSX ya. Oke, jadi untuk step nomor 2 ini sudah selesai. Step berikutnya kita akan menggabungkan kode yang sudah kita buat kemarin, yaitu di tutorial pertama, yaitu menghapus beberapa sheet tertentu, kemudian mengcopy file, kemudian menggabungkan step 2 dan step 3. Oke, bertemu lagi dengan saya Rumunus Prasetyo, masih dalam rangka tutorial Excel yang lain. Tetap semangat, tetap belajar, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan di tutorial saya berikutnya. Assalamualaikum.